wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk tetap ingat kepadanya, duduk mengingatnya Allah Subhanahu wa taala, karena satu anugerah besar yang Allah berikan, yaitu saat ketika Allah sibukkan kita dalam zikir kepadanya. Jadi musibah terbesar Fir'aun itu adalah saat ketika akhir hayat dirinya mengakui siapa Tuhan sebenarnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala murka kepada Fir'aun sehingga kalimat namanya tak tersebut, ya, lafzul jalalah, nama Allah itu tidak tersebut dari lisan Fir'aun. Bentuk dari tanda marahnya Allah kepada Fir'aun. Beriman Fir'aun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan di akhir hayatnya, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tuhannya Bani Israel siapa? Allah. Kalau kita begitu mudah mengucapkan saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, mudah kita sebut namanya Allah. Kan tetapi Fir'aun tidak Allah berikan izin untuk menyebut nama Allah. Panjang penyebutannya, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Allah haramkan lisan Fir'aun untuk menyebut nama Allah. Kenapa? Tandanya Allah marah dan murka kepada Fir'aun. Dan saat ketika kita nyebut nama Allah, begitu mudahnya lisan ini menyebut namanya, maka ketahuilah ini bentuk daripada ciri-ciri Allah itu ingin dekat dengan kita. Walaupun kita merasa, aduh diri saya ini banyak dosa, diri saya ini banyaklah maksiatnya. Ingat, rahmat Allah itu sangatlah begitu luas. Memang melihat dari diri kita tidak akan pernah layak, tapi ketika melihat kepada rahmat Allah, maka rahmat Allah itu sangatlah begitu luas. Jadi saat ketika kita minta kepada Allah, minta kita wafatnya husnul khotimah, lalu mintanya apa? Masuk surga tanpa hisab. Pede tidak kita minta surga tanpa hisab? Ya pede, karena kita tidak memandang diri pada amalan kita, tapi kita melihat kepada rahmatnya Allah. Orang kalau pandangannya amalnya, ya pasti dia tidak pede ketika melihat dirinya masuk surga tanpa hisab. Siapa kita kok masuk surga tanpa hisab begitu ya. Tapi saat ketika kita melihatnya dari sisi, bukan melihat sisi diri kita, bukan melihat dari sisi amal kita, tapi melihat dari sisi kasih sayang dan rahmat Allah, maka pede-pede saja Pak. Makanya ingat di hikmah pertama Ibn Athaillah katakan bahwa tanda-tanda orang itu bergantung pada amal, yaitu kurangnya rasa harap saat ketika terjadi maksiat atau kurangnya amal. Orang kalau kurang amal ataupun banyak maksiatnya, tidak pede minta sama Allah. Itu ciri-ciri dia sedang bergantung pada amalnya. Kok bisa? Iya, saat ketika amalnya sedikit tidak pede, pas amalnya banyak pede, kan gitu. Ya, dia belum punya ibadah yang banyak, belum punya sholawat, belum punya istighfar, belum punya tahajud, belum punya duha, tidak pede. Tapi saat nanti dia sudah istiqomah, pede. Oh, ini ciri-ciri bergantung pada amal. Selayaknya saat banyak amal pun rasanya kayak bagaimana kita sebagai pendosa. Itu baru tidak bergantung pada amal, itu bergantung pada rahmat Allah. Itu tidak. Nah, hikmahnya begitu. Sehingga ya kita merasa bahwa saat ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan satu ketaatan, termasuklah menyebut namanya, bersolawat menyebut nama kekasihnya, maka itu harus layak kita syukuri. Nanti balik dari majelis kita sambil mengatakan, ya Allah alhamdulillah Engkau masih izinkan kami untuk duduk di dalam majelisnya, mengingat Allah dan mengingat Rasulullah SAW. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ala bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Min kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, masih tentang ini majelis terakhir dari bab tentang keutamaan lapar dan kehidupan yang sulit, ya, fadilah dari kepada kehidupan yang sulit. Ini
majelis malam ini majelis terakhir di bab itu. Wa Nabi Abdullah, ini kita baca hadisnya, kalau tidak kita baca ya tidak selesai. Ceritanya panjang, tapi insya Allah jadi inspirasi buat kita dan menjadi lihat bagaimana rekam jejak sahabat dan bagaimana Nabi memperjuangkan agama ini. Sulit Pak ya. Nah, kita ini dijadikan orang-orang terakhir karena tahu kondisi diri kita. Sayangnya Allah sama kita dijadikan orang terakhir yang dimana kita tetap menjadi umat terkasih tapi dengan cinta. Tetap menjadi umat terdahulu, menjadi umat termulia karena cinta. Apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, ba'athana Rasulullah wa amara alaina Abu Ubaidah. Rasul mengutus kami dan yang menjadi pemimpin di antara kami adalah Abu Ubaidah. Diutus untuk mengepung orang Quraisy. Orang Quraisy yang mau menyerang, kita diutus sama Nabi duluan. Karena bagian dari strategi politik perang zaman dulu, kalau kita tidak duluan menyerang maka kita akan diserang. Sehingga di zaman Khalifah Sayyidina Umar datang ke mana? Menaklukkan kota Romawi, Persia. Kenapa? Dalam bentuk penjagaan. Sebelum kita datang ke sana, mereka pasti akan duluan datang ke kita. Habis Madinah, datang sana dulu, ditaklukkan kota Romawi di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Nah, Rasul memerintahkan kami untuk apa? Untuk menjumpai kafir Quraisy yang mau menyerang Madinah. Yang menjadi pemimpin siapa? Abu Ubaidah. Natalaqa'iran li Quraisy, yang kami akan berjumpa dengan berapa kelompok orang Quraisy. Wa zawwadna jiraban min tamrin lam yajid lana ghairu, kami cuma dibekali dengan kurma yang kami tidak punya kecuali cuma itu. Kurma satu wadah, satu sangkek, satu karung ya. Cuman itu. Fakana Abu Ubaidah yu'atina tamratan. Abu Ubaidah sebagai pemimpin memberikan kepada kami satu kurma, satu orang satu kurma. Satu hari makannya itu harus jalan kaki menempuh perjalanan. Faqila kaifa kuntum tasna'una biha, lalu dikatakan bagaimana kalian melakukan itu? Saat ini bercerita kepada tabi'in, kok bisa begitu cara hidupnya, gimana? Berjalan jauh sehari cuma makan kurma sebiji. Qala namussuha kama yamussus sabi, kami mengemutnya seperti anak kecil yang mengemut, kayak permen dimut gitu ya, kurma satu dimut. Tsumma nashrabu 'alaiha minal ma fatakfina yaumina ilal laili, kemudian kami minum, lalu cukuplah dari yang kami minum tersebut sampai di waktu malam. Jadi yang dimakan cuma kurma satu sama minum sampai malam. Besoknya dikasih lagi sebiji, minum sampai malam lagi. Jadi seminggu ya cuma 7 biji, Pak. Wa kunna nadribu bi'asina al-khabata thumma nabuluhu bil ma' fa nakuluhu, dan terkadang kami juga memukul daun-daunan kemudian kami kasih air. Kadang ketemu ada daun-daunan, kami tumbuk-tumbuk kasih air makan. Perjuangan begini, Pak. Fantalaqna ala sahilil bahri, selesai perjalanan. Fantalaqna, lalu kami berjalan ala sahilil bahri, di tepi laut. Jadi sampai perjalanan sampai di tepi laut. Farafa'alana ala sahilil bahri kahai'atil kathibid dhakhmi, lalu kami melihat dari kejauhan di tepi laut seperti ada bukit tinggi besar. Nengok dari pinggir, dari lautan, dari kejauhan itu ada kayak macam bukit besar, tumpukan besar. Fa'atainahu, lalu kami datangi. Fa'idha hiya dabatun tud'a al-ambar, lalu tiba-tiba pas kami sampai ke tempatnya, ternyata itu bukan bukit, ternyata itu ikan yang sudah mati. Ikan besar, nanti dikisahkan besarnya. Mungkin kita tidak pernah melihat sejarah ada ikan sebesar ini yang pernah kita lihat dalam berita. Ini besarnya ini ceritanya. Faqala Abu Ubaidah maitah, Abu Ubaidah sebagai pemimpin mengatakan ini bangkai. Ini bangkai. Summa qala, kemudian Abu Ubaidah kembali melanjutkan, la bal nahnu rasulillah wa fi sabilillah. Tidak apa-apa dia bangkai, tapi kita terpaksa makannya. Secara hukum bangkai itu boleh dimakan, apalagi ini bangkai ikan.
Tapi bangkai ikan pun kalau dia sudah melewati batas tidak boleh juga. Samak at-tafi itu kalau sudah dia muncul di atas itu sudah tidak boleh kalau sudah ngelembung itu. Walaupun kita ngomong lo ini kan ikan, bangkainya boleh dimakan betul, tapi kalau sudah sampai ke atas tuh tidak boleh. Sehingga ada sebagian mazhab, mohon maaf, ikan asin itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia dari ikan busuk yang sudah lama. Sebagian ada sebagian memakruhkan. Ya, ada sebagian memakruhkan. Bal nahnu Rasulillah wa fi sabilillah, kami adalah utusannya Rasulullah, kata Abu Ubaidah. Wa qad tururtum, dan kita sudah darurat, fakulu, ya sudah makanlah, nikmatilah. Berarti ini bangkainya tidak terlalu lama gitu ya. Fa aqamna alaihi syahran wa nahnu 300, lalu kami berdiam di situ selama 1 bulan, dan kami 300 orang. Dia di tempat ikan itu, diolahlah ikan sebesar itu. Berapa? 1 bulan makan ikan, dan orangnya sejumlah 300. Hatta saminna, sampai kami gemuk semua. Yang tadi makannya cuma sebiji kurma, ini ikan itu sebulan gemuk semua. Ini hatta saminna, sampai kami gemuk semua. Kami terasa betul berat badan kami naik gitu ya. Walaqad ra'aytuna naghtarifu min waqbi 'ainihi bil qilali ad-duhn, dan kami ingat, ini menceritakan kisah dulu pernah dialami. Kami ingat kami mengambil biji mata ikan tersebut. Ya, mengambil biji itu dengan alat untuk mengambil minyak di dalam biji matanya. Wa naqta'u minhul fadra katsawri aw qadri tsaw, dan kami mengambil darinya ya seukuran lembu, seukuran sapi, mengambil bagian potong biji matanya itu seukuran lembu sapi. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa aq'adahum fi waqbi 'ainihi, dan Abu Ubaidah ya bin Jarrah mengambil 13 laki-laki dari kami lalu mendudukkan di bola matanya. 13 orang duduk di bola mata, di lingkaran matanya. Seberapa besar itu kepalanya? Matanya itu sebesar itu. 13 orang duduk situ. Ya ukuran orang zaman dulu. Rata-rata orang zaman dulu kan 2 meter ya di zaman. Kalau baginda SAW berapa tingginya? 190. Nabi Muhammad SAW itu 190 cm. Sayyidina Umar 270. Wa akhadha dil'an min adla'ihi fa aqama, lalu kami mengambil tulang rusuk dari ikan tersebut, fa aqamaha, lalu menegakkannya di matanya itu. Tsumma rahala 'azama ba'irin minna, kemudian onta paling besar di antara kami melewati bulatan tersebut. Jadi onta yang paling besar dibawanya juga melewati, nak ngetesnya sebesar apa ukurannya gitu loh. Famarra min tahtiha, lalu onta tersebut lewat di bawah tempat yang sudah disiapkan tadi lingkaran mata, tulang ya, sisakan sudah diambil, biji mata sudah diambil ya, lewat itu. Wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iq, dan kami menyiapkan dendeng. Jadi dagingnya pun didendengnya, maksudnya dikeringkan, dan kami berbekal dengan itu untuk perjalanan pulang. Falamma qadimna al-Madinah, tak kala kami datang ke Madinah. Berarti kalau seukuran itu seberapa besar ikan? Ada enggak sekarang ikan sebesar itu? Matanya bayangin sebesar itu. 300 orang sebulan gemuk situ. Falamma qadimna al-Madinah, tak kala kami datang ke kota Madinah, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menemui baginda sallallahu alaihi wasallam, fadzakarna lahu dzalik, lalu kami cerita kepada Nabi tentang itu, tentang kami ketemu ikan besar begini cerita. Faqala huwa rizqun akhrajahu Allah lakum, itu rezeki Allah yang Allah keluarkan untuk kalian. Candaan Nabi bagaimana? Fahal ma'akum min lahmi syai'un fatut'imuna, bawa ada, kami bagi dong. Itu ada tak bawa dagingnya? Kasihlah kami untuk kasih makan. Jadi Nabi pun begitu, Pak.
Mana oleh-olehnya? Ya gitulah istilahnya kan, bahasa kita itu begitu. Kemarin dari mana? Oleh-olehnya mana? Fa arsalna ila rasulillah minhum fa akal. Lalu kami mengutus kepada Rasul hadiah tersebut, fa akalahu, lalu Rasul pun makan dari situ. Makan dari daging tersebut. Ini kisah perjuangan sahabat dulu, Pak. Bagaimana sulitnya mereka sehari cuma makan satu kurma. Itu pun harus berjuang. Ya. Yang sanggup ya sahabat lah. Kita dulu baca di awal-awal hadis ini tentang bab ini apa? Makan daun sampai buang hajatnya, kotorannya kayak kotoran binatang. Kambing, kayak persis kayak kambing. Tidak ada lagi bentuk kotoran manusia, kayak persis kayak kambing tuh. Sampai ini luka semua mulut ini kalau makan-makan. Tidak ada lagi yang dimakan. Nah, kalau sudah begitu kelewat lapar, apa yang nampak bisa dimakan, dimakan. Daun dimakan, dimakan. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, berkata, kana kummu qamisi Rasulillah ila rasdi. Adalah lengan baju baginda sallallahu alaihi wasallam itu sampai pergelangan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam biasa pakai lengan bajunya itu ukurannya segini. Kan ada sebagian ada yang lengan baju pakai segini, ada yang setengah tiang begini, ada yang begini. Nah, baginda sallallahu alaihi wasallam itu segini. Tidak lebih, tidak juga kurang. Kalau terlalu lebih, kesulitan nanti saat ketika melakukan sesuatu kalau lebih. Kalau kurang saat ketika dingin, saat ketika apa, ya sulit juga. Jadi itu hal yang paling. Jadi kalau kita pakai baju panjang sampai segini, niat yang ngikuti Nabi dapat pahala, niat yang ngikut Nabi. Bukan karena pantas-pantasan kondangan dia pakai baju segini, enggak. Memang murni niatnya karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata, ini kisah tentang mukjizat Nabi, tapi juga tentang kesulitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup. Inna kunna yaumal khandaq nahfiru, kami di perang Khandaq, nahfiru, kami menggali. Karena perang Khandaq ini adalah perang yang dimana saat itu ada salah satu seorang sahabat memberikan masukan kepada baginda Nabi, bagaimana kalau kita gali parit besar. Lalu disetujui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menggali parit besar. Fa'uridat qudiyatun syadidah. Lalu tiba-tiba saat ketika proses penggalian, tiba-tiba ada satu batu keras yang luar biasa. Sahabat ada yang bisa memecahkannya. Nah, itu yang sulit. Ada satu kendala apa? Ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Apa yang dilakukan sahabat kalau melakukan kesulitan? Datang ke Nabi. Loh, Sayyidina Umar itu loh, sehebat-hebat Sayyidina Umar kalau perang, sekuat-kuat Sayyidina Umar, sejago-jago Sayyidina Umar itu, karena idza harral watis ihtama bi Rasulillah. Kalau sudah kecamuk perang itu nyari Nabi, nyumput di belakang Nabi. Loh, Sayyidina Umar lah begitu, Pak. Karena idza harral watis ihtama bi Rasulillah. Kalau sudah terjadi kecamuk perang, umat muslim dalam kondisi kesulitan, sahabat lari di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Loh, sama ini yang terjadi. Ketika terjadi ada batu besar, mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu mereka bertanya, hadhihi qudyatun aridat fil khandaq, ya Rasul, ini adalah batu besar yang menghalangi untuk pembuatan kita ini. Faqala ana nazil, lalu jawaban Nabi SAW, ana nazil, saya turun, ini saya harus turun tangan masalah ini. Tsumma qama wa batnuhu ma'subun, kemudian baginda berdiri, walhal perutnya sedang mau turun, sedang dibalut. Lapar, 3 hari 3 malam tidak makan. Ketika Khandaq itu menggali sumber gali parit itu, turun, ada ini harus turun tangan, diikat dulu perutnya, diikat pakai batu, kayak kain diisi batu, diikat. Turun 3 hari 3 hari tidak makan. Walabithna thalathata ayamin la nadzuqu dhawaqa, kata Jabir, dan kami 3 hari 3 malam tidak merasakan makanan. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'ula fa daraba fa'ada kathiban uhail. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil linggis lalu memukul
lalu batu besar jadi debu. Kayak istilahnya film-film itu kan, pakai kayunya kecil, batu besar hancur gitu ya. Nah kisahnya begitu. Kali itu kan film rekayasa, ini nyata. Batu besar yang sahabat sudah sulit untuk menghancurkan, datang Nabi, turun tangan, hancur lebur. Mukjizat nih Pak. Logika tidak akan masuk di akal di logika. Batu besar bisa dihancurkan dengan linggis. Itu ya. Faqultu ya Rasulullah idzan li ila baiti. Lalu kata Jabir, wahai Rasul, izinkan diriku untuk ke rumah. Faqultu limraati, lalu diberikan izin sama baginda, lalu pulang ke rumah. Faqultu limraati, lalu saya berkata kepada istriku, ra'aitu bin nabi syai'an ma fi dzalika sabrun. Saya melihat Nabi SAW yaitu sulit untuk disabari, tak kuat nengok baginda begini. Fa'indaka syai'un, apakah engkau punya sesuatu yang dimakan? Kata siapa? Kata Jabir ngomong ke istrinya. Faqalat indi sya'ir wa inaq. Saya punyalah gandum sedikit dan kita punya kambing yang belum dipotong. Fadabahtul inaqa wa tahintu sya'ir. Lalu saya menyembelih kambing, kata Jabir, dan saya mengadon gandum. Hatta ja'alna lahma fil burmati, sampai kami menjadikan daging itu di dalam periuk. Tsumma ji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ajin qad inkasar, dan saya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kondisi adonannya sudah hampir masak. Wal burmatu bainal athafi qad kanat tandaj, dan juga makanan daging tersebut sudah hampir matang. Faqultu ta'imun li faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Wahai Rasul, saya menyiapkan makanan. Silahkan ya Rasul, engkau dan 1-2 orang bersamamu ya Rasul. Ngajaknya Rasul sama 1-2 orang yang lain. Siapalah terserah Nabi, tapi 1-2 orang. Karena tahu kondisi yang dimasak ini cuma cukup untuk 1-2-3 orang. Gitu. Qala kamhu, berapa banyak yang disiapkan? Fadzakartu, lalu saya menceritakan kepada Nabi gini. Ada sekian yang saya masak. Faqala katsirun thayyib, wah itu banyak tuh. Kullaha, katakan kepadanya, la tanzi'al burmata walal khubza minat tanur hatta ati. Jangan dikeluarkan makanan itu dari periuknya tempat masak sampai saya yang datang. Pokoknya biarlah di tempat masak, biarlah kondisinya seperti itu, saya nanti yang datang, yang ngolah. Jangan sampai dikeluarin dari tempat itu. Faqala qumu, lalu Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumu, ayo orang-orang Ansar Muhajir, semuanya tegak. Faqamal muhajirun wal ansar, orang muhajir ansar semuanya tegak Pak. Riwayat lain dikatakan bahwa ini 1000 orang. Nanti riwayat setelah ini ya. Fadaqaltu 'alaiha faqultu, lalu saya menemui istriku, lalu saya berkata, waihak, celakalah. Qad ja'a Nabi wal muhajirun wal ansar wa ma'am. Nabi datang tapi tidak sendirian, tapi sama orang muhajir sama orang ansar. Niatnya 1 orang 2 orang diajak. Ini sekampung datang Pak. Qalat hal sa'alak, lalu istrinya bertanya, hal sa'alak, apakah baginda bertanya kepadamu? Qultu na'am, ya sudah bertanya tentang masakannya berapa. Qala udkhulu wala tadaghatu, masuklah jangan berdesak-desakan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ngomong ke siapa? Ngomong kepada muhajir wal ansar. Faja'ala yaksirul khubza wa yaj'alu alaihi lahma, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memecahkan rotinya disobek-sobek, lalu menjadikan di atas roti daging, taruh daging di atas roti. Kalau macam kita itu nasi taruh lauk di atasnya. Wa yukhammirul burmata wat tanur idza akhadha minhu, dan menutupi periuk apabila mengambil. Jadi diambil, tutup periuknya masukin, ambil, tutup periuknya masukin, tidak nampak periuknya, ditutup. Rahasianya mungkin begitu, tidak barokah. Tapi kalau kita nengok masih ada, habis lah tuh Pak. Kisahnya kan banyak tuh, termasuk Sayyidatuna Aisyah tuh dalam kisah tentang bagaimana Rasul itu meninggalkan saya tidak ditinggalkan apapun kecuali cuman gandum yang di rak rumah. Ada raknya Sayyidatuna Aisyah, lalu ada gandumnya tidak seberapa banyak. Setiap kali mau ambil masak, diambil masak. Setiap kali mau masak, ambil masak. Sampai heran kok tidak habis, pas ditengok besoknya habis.
Padahal itu sudah berapa tahun. Dalam riwayat lain dikatakan ada juga yang punya peristiwa begitu, dapat barokah doa Nabi. Ngadu ke Nabi, ya Rasul kok udah habis-habis, tapi setelah saya lihat kok habis. Apa kata Nabi? Kalau udah dilihat, katanya itu sampai kau mati akan cukup. Nah, cobalah tes lah ya. Masak dikit undang 100 orang ya. Makan 2 orang habisnya. Nah, lain keyakinan baginda sallallahu alaihi wasallam itu ya. Wa yukhammirul burmata wa tanawwur idza akhadha minhu wa yuqarribu ila ashabihi thumma yanzi', dan mendekatkan kepada sahabat-sahabatnya kemudian mengambilnya lagi. Falam yazal yukassiru wa yukhrifu hatta syabi'u, senantiasa baginda memecahkan membelah rotinya dibelah sampai mereka semuanya kenyang. Wa baqiya minhu, sampai masih nyisa lagi, Pak. Prediksi untuk 1, 2 orang 3 orang, justru semuanya kenyang sampai nyisa. Faqala kuli hadhihi wa ahda, lalu baginda SAW mengatakan kepada istrinya Jabir, dah sisa ini makanlah. Ada nyisa lagi, bagi-bagi lagi yang lain. Begitu. Loh itu loh sudah dikasih ke keluarganya, ke ahli keluarganya, masih nyisa, suruh bagi-bagi lagi. Fa innan nasa asabathum maja'ah, karena sesungguhnya orang menimpa kepadanya masa paceklik. Saat itu memang saat ketika masa paceklik. Kenapa sulit makanan? Saat yang terjadi saat itu. Maksudnya musim-musim paceklik ya. Kenapa? Kadang kan dari kota Madinah itu datang pedagang-pedagang dari apa? Dari Syam, Suriah, bawa sesuatu, bawa makanan, bawa apa, bawa ke Madinah. Pernah suatu ketika kejadian pas sholat Jumat, tiba-tiba pedagang dari Syam datang, pas tengah hari datang, bubar sahabat. Oh, ini kesempatan belum tentu datang, sebulan 2 bulan sekali, bubar. Tersisa 11 orang sahabat yang tetap ikut sholat jamaah di situ bersama Nabi, sholat Jumat. Sehingga Imam Malik berdalil, berpendapat bahwa inilah seminim-minimnya seseorang boleh berjamaah dalam sholat Jumat itu 11 orang menurut mazhab Maliki. Kalau mazhab kita Syafi'i 40 orang ya. Kalau mazhab Maliki berapa? 11 orang. Kalau Hanafi lebih ekstrim, 3 orang cukup. Sikoknya Bilal, sikoknya imam, sikoknya makmum. Itu sudah sah menurut Imam Hanafi. Jadi Nabi SAW mudah saja minta sama Allah, sehingga dikatakan bahwa Nabi SAW itu di waktu malam pernah diberikan perbendaharaan dunia akhirat sama malaikat. Dalam kondisi itu dikasih kunci dunia akhirat. Nabi SAW menolak. Kalau kita mikir ya, kehidupan Nabi ini kan sebagai uswah, contoh, bisa jadi contoh siapapun. Makanya Nabi Muhammad itu mukjizatnya bukan saat memunculkan, tapi kepribadiannya itu sudah mukjizat, Pak. Semuanya bisa ditiru dari semua kalangan. Untuk orang kaya Nabi bisa ditiru. Untuk orang yang susah Nabi bisa ditiru. Orang yang kelaparan bisa ditiru. Orang yang menikah tidak diberikan keturunan, Nabi ada contohnya. Semua istrinya tidak punya keturunan kecuali Khadijah. Dan siapa? Dan hamba sahaya. Ya, dari siapa? Maria Al-Qibtiyah melahirkan Ibrahim. Ya kan? Yang lainnya enggak. Siti Aisyah, Siti Aisyah enggak punya keturunan. Yang lain enggak ada. Punya anak meninggal di waktu kecil, Nabi Muhammad dah sering. Jadi kalau kita ngomong kehidupan paling sulit, contohnya Nabi. Dan kehidupan paling sabar, contohnya Nabi. Kehidupan paling ikhlas, contohnya. Memang qudwah. Imam semuanya. Imamnya orang awam, imamnya ulama, imamnya ahli arifin billah. Para aulia ya imamnya Nabi semuanya, contoh semua. Jadi 23 tahun bisa merubah kondisi semua ini. Kalau tidak mukjizat tidak mungkin. Cuma 23 tahun, Pak. Diutus baginda tapi bisa begini. Ya. Mukjizat. Jadi kehidupan Nabi itu sendiri adalah satu mukjizat, ya. Wa fi riwayatin qala Jabir lamma hafarul khandaq ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa
fankafa'tu ila imra'ati faqultu hal indaka syai' fa inni ra'aitu bi Rasulillah khamsan syadida fa akhrajtu ilayya jiraban fi sa'un min sya'ir. Ini riwayat lain tapi masih dalam semakna dengan riwayat yang tadi kita baca. Walana bahimatun dajin fa dhabhtuha wa tahantu sya'ir fa faraghtu ila firaghi wa qata'tuha fi burmatiha thumma wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala la tafdhahni bi Rasulillah wa man ma'ahu. Jadi niat Jabir ini, niat istrinya Jabir itu ngomong gini, jangan malu-maluin aku di sisi Nabi. Tolong yang diundang Nabi sama beberapa sahabat baik, jangan banyak-banyak, jangan malu, saya nanti malu. Saya tuan rumah, nanti yang datang rame saya tidak punya persiapan. Nah, jangan malukan diriku, kata istrinya. Fajitu fasarartu faqultu ya Rasulullah dzabahna bahimatan lana wa tuhantu sa'an min sya'irin fata'al anta wa nafurun ma'ak fasahan Nabi. Di riwayat ini beliau sallallahu alaihi wasallam mekik kenapa? Ayo semua yang mau makan, Jabir ngundang. Nah, gitu. Oh, kalau gitu panas dingin, Pak. Cuman kalau Nabi yang ngomong sudah. Kalau kawan kita yang ngomong begitu ya oke lah. Ya ahlal khandaq, inna Jabir qad sana'a asuran fahayyah lana bikum. Wahai ahli khandaq, semua yang ada di sini Jabir membuatkan makanan enak nih. Ayo kita datang ke sana. Faqala Rasulullah la tanzilanna bi burmatikum wa la tukhbizanna ajinakum hatta aji. Faji'tu wa ja'a Rasulullah yuqaddimun nas hatta ji'tu imra'ati faqalat bika wa bika faqultu qad fa'altu alladhi qulta fa akhrajtu ajidatana fa basaqa. Dalam riwayat ini dikatakan baginda itu meludah di dalam wadah tersebut, fa basaqa fihi wa baraka fihi, meludah di dalamnya dan memberkahinya. Rahasianya ini, Pak. Besok cobalah bikin arisan ludah gitu. Cukup enggak kira-kira? Apa malah sejam basi? Kalau kita basi, Pak. Karena air liur dari orang yang selalu berzikir itu barokah. Makanya ada istilah apa? Istilah tahnik itu ketika anak baru lahir itu sunnahnya dibawa kepada orang soleh. Kenapa? Nanti orang soleh tersebut dia akan mengunyah kurma, lalu kunyahan yang paling halus diambil, dimasukkan ke dalam mulut bayi yang ditahnik. Harapannya apa? Bercampur air ludah liur yang berzikir kepada Allah masuk ke dalam darah daging bayi yang baru lahir. Itu sunnah tahnik. Itu dari Nabi, Pak. Yang begini-begini juga dari Nabi SAW. Fabasaqa fihi wa baraka fihi, lalu Nabi Muhammad meludahi dan memberkahi. Summa amada ila burmatina fabasaqa wa baraka. Kemudian juga datang untuk menemui untuk menjumpai wadah masak kami. Kemudian baginda meludah dan memberkahi. Summa qala ud'u khabizatan faltakhbiz ma'aka wa qadahi min burmatikum wa la tanzil. Di sini wahum alfun. Mereka yang dipanggil sama Nabi itu 1000 orang. Riwayat ini dikatakan 1000 orang. Masaknya cuma untuk berapa orang? Cukup untuk 1000 orang. Nyisa lagi, masih nyisa. Fa'uqsimu billah, kata Jabir, saya bersumpah dengan Allah, la akalu hatta tarakuhu wan harafu. Mereka makan sampai mereka tinggalkan, tidak habis mereka tinggalkan dan mereka berpaling. Makanan tuh masih banyak, berpaling, tidak kuat lagi tidak dimakan. Wa inna burmatana la taghitu kamahi, dan sesungguhnya tempat lauk kami sisanya seperti awal kami masak, sedikit pun tidak berkurang. Wa inna ajinatana la yukhbiz kamahu, dan tempat roti kami juga, wadah yang isinya roti juga sama seperti awal tadi sebelum kami berikan, masih utuh, tidak berkurang sama sekali. Jadi wajar ya kalau kita katakan bahwa Nabi SAW itu mengatakan bahwa iman yang paling ajaib adalah iman siapa? Iman orang-orang yang datangnya setelah Nabi, mereka beriman dengan Nabi padahal tidak melihat Nabi. Memang setelah kita logika, kita pikir-pikir memang iya.
Kenapa? Karena logikanya begini. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapakah orang yang paling ajaib imannya? Sahabat mengatakan, imannya para malaikat. Lalu Nabi SAW mengatakan, malaikat itu yu'ayyununal amra. Mereka melihat, menyaksikan segalanya. Kalau mereka punya keimanan, ya karena mereka menyaksikan. Kan gitu. Lalu imannya para nabi. Lalu kata baginda SAW menjawab, nabi, tidakkah diturunkan wahyu kepada mereka? Imannya sahabat-sahabatmu ya Rasul. Sahabat itu mereka menyaksikan diriku dan berada di sisiku. Sahabat kuat imannya, kuat melihat Nabi, melihat mukjizat Nabi. Lo melihat begini lo makanan. Sahabat Jabir ini menyaksikan betul masaknya cuma segini, 1000 orang kenyang, makanan masih utuh. Lalu siapa yang iman yang paling ajaib? Mereka adalah orang yang datang setelahku, mereka beriman denganku, dan mereka tidak pernah melihat diriku. Loh, ini semuanya iman sama Nabi Muhammad, percaya sama Nabi Muhammad, merindu sama Nabi Muhammad. Tidak pernah lihat Nabi Muhammad, Pak. Apa tidak Nabi Muhammad juga rindu kepada kita, ya. Jadi alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, ya. Segala puji milik Allah atas seluruh nikmat ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Fa uqsimu billah la akalu hatta tarakuhu wan harafu wa inna burmatana la taghitu kama hi wa inna ajinana la yukhbazu kama hu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Talha li Ummu Sulaim. Ini kisahnya beda tapi masih tentang mukjizat baginda Rasulullah SAW dan tentang makanan. Tapi ini yang dialami oleh sahabat Abu Talha. Abu Talha ini siapa? Seorang sahabat yang luar biasa. Ketika dia tertarik sama Ummu Sulaim, Ummu Sulaim ini cantik, janda cantik. Abu Talha pengen nikah sama Ummu Sulaim. Abu Talha orang kaya. Apa kata Abu Talha? Ini cek kosong kalau bahasa kita. Kau nak berapa mahar? Apa kata Abu Talha? Kata Ummu Sulaim, saya tidak perlu. Pengen nikahi saya, satu syaratnya apa? Bersaksilah atas syahadat Islammu di hadapan Nabi. Wah, gitu Pak. Apa yang terjadi? Sudah datang Abu Talha karena betul-betul cinta sama Ummu Sulaim. Datang syahadat di hadapan Nabi, menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa? Ibunya Sayyidina Anas. Cantik ibu Sayyidina Anas. Abu Talha menikah akhirnya dengan Ummu Sulaim. Loh, awalnya mau nikah, masuk Islam, ya. Setelah masuk Islam merasakan manisnya iman. Jadi loh, itu masuk Islam karena nak nikah. Ya, setelah masuk Islam ketemu Nabi, jatuh cinta sama Islam, apa salahnya? Jangan kita ngomong loh, sahabat kok masuk Islamnya karena nak nikah. Iya kan, sebelum itu kan kenalnya cuma sama, jatuh cintanya sama Ummu Sulaim. Sudah nikah, ketemu sama Nabi, syahadat sama Nabi, ditengok sama Nabi, dilihat sama Nabi, jadi sahabat. Derajatnya langsung naik. Pandangan Nabi ini beda, Pak. Nabi itu mentarbiyah, terkadang mendidik sahabat itu dengan nazrah, dengan ditengok gitu loh, sudah jadi sahabat. Tahu sahabat tuh kelasnya, yuk kita doakan terus. Jamil Anbiya wa sahabatihi, itu kan tanda kemuliaan. Namanya didoakan terus. Ya. Qala Abu Talha li Ummu Sulaim. Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, qad sami'tu sauta Rasulillah dha'ifan a'rifu fihi al-ju'. Saya mendengar suara baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat begitu lemah karena saya tahu sangat begitu lapar. Kata Abu Talha, fa hal indaka min syai', apakah engkau punya sesuatu? Kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Faqalat na'am. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, ya saya punya. Fa akhrajtu aqrasan min sya'irin thumma akhadtu khimaran laha fafallat al-khubza bi ba'dihi thumma dastu tahta thawbi wa raddatni bi ba'dihi. Kemudian beberapa gandum, beberapa roti lalu dicampurkan, lalu setelah jadi lalu aku simpan di bawah kainku. Thumma arsalatni ila Rasulillah fadhahabtu bihi fawajadtu Rasulullah jalisan fil masjid wa ma'ahun nas. Lalu saya mengutus makanan tersebut kepada Rasul, lalu saya pergi kepadanya, lalu saya menemui baginda sedang duduk di masjid bersama dengan sahabat lain.
Faqumtu alaihim, lalu saya berdiri di hadapan mereka. Faqala Rasulullah, arsalaka Abu Talha, apakah Abu Talha yang mengutusmu? Faqultu na'am, ya, ini utusan Abu Talha. Faqala at-ta'am, bawa makanan? Qultu na'am, ya, bawa makanan. Nabi dah tahu ya itu bawa makanan. Faqala Rasulullah, qumu fantalaku, ayo semuanya tegak, ayo. Ngomong ke siapa? Ke yang ada di masjid itu. Fantalaku, semuanya berangkat. Wantalaqtu baina aidihim hatta ji'tu Abu Talha fa akhbartuhu, dan saya berangkat di hadapan mereka sehingga saya menemui Abu Talha, lalu saya beritahukan kepadanya. Faqala Abu Talha, lalu Abu Talha berkata, wahai Muslim, qad ja'a Rasulullah bin nas wa laisa indana ma yut'imuhum. Rasul bawa sahabat lain, kita tidak punya apapun kecuali apa yang untuk diberikan kepada Nabi. Faqalat, ini Muslim cerdas. Beda nih Muslim. Faqalat, apa kata Muslim? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wah, celakalah kita, tidak begitu Pak. Ketika Rasul datang dengan sahabat lain, Allah dan Rasulnya tahu. Muslim tidak sembarangan ya wanita. Ibunya Anas, tidak mungkin punya anak kayak Anas kalau tidak ibunya begitu. 10 tahun langsung disuruh khidmah kepada Nabi. Tidak mikir tentang dirinya, yang dipikirkan tentang bagaimana anaknya. Jawabannya luar biasa. Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya, jangan takutlah, Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu. Fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah, lalu berangkatlah Abu Talha sampai menemui Rasulullah. Fa aqbala Rasulullah ma'ahu hatta dakhala, lalu menghadap Rasulullah bersama Abu Talha sampai keduanya masuk. Faqala Rasulullah, halummi ma'indaka ya Muslim. Sudah masuk rumah Abu Talha, baginda mengatakan, ayo, mana makananmu wahai Muslim? Fa'atat bidzalikal khubza, lalu Muslim membawa roti tersebut. Fa'amara bihi Rasulullah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fafutta, lalu disobeknya. Wa asarat alai Muslim uqatan fa'adamathu, thumma qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah ayyakul. Kemudian Rasul sudah siap makanan, Rasul berdoa. Di sini tidak disebutkan doanya apa Pak. Saya belum pernah ketemu ada doa untuk memperbanyak makanan. Di sini cuma mengatakan, ya, tsumma qala fihi Rasulullah masya Allah ayyakul. Kemudian Rasul membaca doa yang tidak tahu apa yang dibaca. Pokoknya masya Allah, apa yang Allah kehendaki saat itu baginda membacanya. Tsumma qala, kemudian berkata, kemudian Rasul bersabda, idzan li 'asyrah, ayo izinkan 10 yang di luar masuk. Ini doa makanan ini cuma untuk baginda, untuk satu porsi, didoakan sama Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ayo 10 orang masuk dulu, masuk ke rumah Abu Talha. Tidak muat kalau semuanya masuk. Fa'adzina lahum fa'akalu, lalu masuk 10 orang hatta syabi'u, semuanya kenyang. Tsumma kharaju, kemudian keluar. Tsumma qala idzan li 'ashr, ayo sudah 10, ayo 10 lagi masuk, gitu ya. Fa'adzina lahum, lalu memberikan izin kepada mereka, fa'akalu, lalu mereka makan, hatta syabi'u tsumma kharaju, sampai kenyang, sampai keluar semuanya. Tsumma qala idzan li 'ashr, ayo 10 lagi masuk. Jadi 10 masuk, keluar, karena rumahnya tidak muat. Jadi 10 masuk, keluar, 10 masuk, keluar. Hatta akalal qaumu kulluhum wa syabi'u, sampai semua kaum itu makan, sampai semuanya kenyang. Wal qaumu sab'una rajulan aw 80, dan kaum saat itu yang ada yaitu 70 atau 80 orang. Ya. Mungkin saat itu saat ketika ahli suffah yang sedang ada di hadapan Nabi saat itu, semuanya diajak makan, semuanya kenyang. Ya. Yang dikit lagi ya. Wa fi riwayatin fa mazal yadkhulu 'asharatan wa yakhruju 'ashara hatta lam yabqa minhum ahad illa dakhala fa akala hatta syabi'. Thumma hayya'aha fa idza hiya mithla hina akalu minha. Wa fi riwayatin fa akalu 'asharatan 'ashara hatta fa'ala dzalika bi 80 rajula. Thumma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhirnya baru baginda sallallahu alaihi wasallam makan, wa ahlu baiti wa taruku su'ra, dan juga keluarganya juga makan. Wa fi riwayatin thumma afdalu ma balaghu jiranahum, kemudian menyisakan untuk tetangganya lagi masih. Ya. Wa fi riwayatin Anas qala ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fa wajadtu jalisan ma ashabi wa qad asaba batnahu bi asabatin fa qultu li ba'di ashabi lima asaba Rasulullah batnahu
faqalu min al-ju' fadhabtu ila Abi Talha wa huwa zawju Ummi Sulaim faqultu ya abata qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad asaba batnahu bi asabatin fasa'altu ba'd ashabi faqalu min al-ju' fadakhala Abu Talha ala ummi faqala hal min syai' faqalat na'am indi kasrun min khubzin wa tamarat fa in ja'ana Rasulullah wahdahu ashba'nahu wa in ja'a ma'ahu akhar qalla anhum wa dzakara tamam al-hadits wallahu taala ala wa alam bisawab. Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan akan datang tentang babul qanaah wal ifaf, ya, bab tentang qanaah, ya. Jadi ngaji Riyadhus Shalihin ini ada tasawufnya, ya, ada fikihnya, ya. Ini bab nanti tentang qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup, ridha dengan apa yang telah Allah berikan. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.